Sobat, tahukah sobat siapa pemimpin perempuan terakhir di Majapahit? Mbak Admin akan mengulasnya untuk sobat sekalian, sepanjang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Terdapat dua pemimpin perempuan. Salah satunya adalah Tribhuwana Tunggadewi, tahun 1328 sampai tahun 1350, putri dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Selain Tribhuwana Tunggadewi, pada akhir kekuasaan Majapahit, terdapat satu perempuan yang kembali menempati posisi ratu, yaitu Dyah Suhita atau Ratu Kencana Wungu. Ratu Kencana Wungu pun menjadi pemimpin perempuan terakhir di Kerajaan Majapahit. Menurut N.J. Krom, Ratu Suhita atau Dyah Suhita merupakan putri dari Bre Wirabumi. Hal ini berbeda dengan kitab Pararaton, yang menjelaskan bahwa Dyah Suhita merupakan cucu dari Bre Wirabumi. Pendapat lain menyatakan bahwa Dyah Suhita merupakan putri penguasa kelima Majapahit, Wikramawardhana, tahun 1389 sampai tahun 1429, dari selirnya. Ada juga yang menyatakan bahwa Dyah Suhita merupakan anak dari Wikramawardhana dengan Kusumawardhani. Sedangkan pendapat paling kuat menjelaskan bahwa Dyah Suhita adalah anak dari Wikramawardhana yang memperistri putri kakak ipar sekaligus musuhnya. Terlepas dari perbedaan pendapat terkait asal-usulnya, Dyah Suhita merupakan putri yang menikah dengan Aji Ratna Pangkaja. Aji Ratna Pangkaja adalah salah satu pimpinan militer yang turut berperan dalam Perang Paregrek tahun 1404 sampai tahun 1406 melawan Bre Wirabumi dari Blambangan. Setelah Bre Wirabumi kalah dalam Perang Paregrek dan terbunuh pada 1406, Wikramawardhana memimpin Majapahit hingga 1429. Sepeninggal Wikramawardhana, terjadi kebingungan siapa yang berhak memimpin Kerajaan Majapahit. Dalam kitab Pararaton, disebutkan bahwa Wikramawardhana sempat menunjuk anaknya dari Kusumawardhani, yakni Raja Kusuma atau Hyang Wekasing Putra, sebagai penerusnya. Namun, Hyang Wekasing Putra mati muda. Begitu pula dengan putra Wikramawardhana dari selirnya, Bre Tumapel, yang juga meninggal. Keturunan Wikramawardhana hanya tersisa Dyah Suhita dan Bre Kertawijaya, yang sama-sama dari selir. Akhirnya, Dyah Suhita ditunjuk sebagai pemimpin Majapahit karena lebih tua dari Bre Kertawijaya. Dyah Suhita dilantik menjadi Ratu Majapahit pada 1429. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Dyah Suhita merupakan orang yang sama dengan Ratu Kencana Wungu. Bersama suaminya, Aji Ratna Pangkaja, yang bergelar Batara Parameswara, Dyah Suhita memerintah Majapahit dari 1429 hingga 1447. Selama memimpin Kerajaan Majapahit, Dyah Suhita kembali menghidupkan kearifan lokal yang terabaikan karena polemik politik. Selain itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa di era Dyah Suhita, kekuasaan atas Nusantara secara berangsur-angsur kembali ke Majapahit. Dyah Suhita juga mendirikan bangunan pemujaan di berbagai lereng gunung sebagai punden berundak, seperti di Gunung Penanggungan, Gunung Lawu, dan lain sebagainya. Dyah Suhita menjadi Ratu Majapahit selama 18 tahun, hingga meninggal pada 1447. Sementara suaminya, Aji Ratna Pangkaja, meninggal 10 tahun sebelumnya, yakni pada 1437. Sepeninggal Dyah Suhita, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh adiknya, Bre Kertawijaya atau dikenal dengan Brawijaya. Hal itu karena Dyah Suhita dan Aji Ratna Pangkaja tidak dikaruniai anak. Dyah Suhita menjadi perempuan kedua dan terakhir yang memimpin Majapahit,
setelah sebelumnya Tribhuwana Tunggadewi memerintah dari 1328 hingga 1350.